Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kantor pengacara Tony dan Partner. Nah, ini bersama Mas Rahmat. Ya, paralegal. Paralegal yang kebetulan ya waktu itu ikut sama saya ya, hadir. Mas Rahmat ya. Betul. Ya, jadi saya ingin menanggapi klarifikasi yang telah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Indramayu ya. Dalam hal ini waktu itu yang diwakili oleh Kasih Intel Bapak Gunawan dan Jaksa Penuntut Umum Bapak Tisna pada tanggal 13 September 2021 yang sudah dimuat di media-media online atau media sosial. Oke, saya akan menanggapi. Pertama, saya akan menanggapi secara keseluruhan dulu. Mas. Ya. Jadi saya selaku kuasa hukum pelapor ya, nenek daripada korban, ya, warga desa Arahan Lor, ya, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Nah, dia yang melaporkan ke Polres Indramayu karena cucunya itu mengaku telah disetubuhi oleh oknum guru ngajinya ya sejak tahun 2017 sampai 2020 November. Nah, kemudian setelah menggunakan saya pada bulan Maret ya, akhirnya setelah proses kemudian tanggal 7 Mei itu ditangkap. Ya, tanggal 7 Mei itu ditangkap. Nah, kemudian setelah proses kemudian dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2 ya, karena dinyatakan lengkap P21. Nah, kemudian disidangkan. Nah, hanya saja pada saat sidang pertama ya, kami tidak dikabari, keluarga korban juga tidak dikabari ya oleh jaksa penuntut umum, sehingga apa dakwaannya saat itu kami tidak tahu kan itu. Kemudian bagaimana sikap terdakwa saat itu juga belum tahu gitu. Nah, kemudian karena sidang pertama itu tanggal 2 September katanya, itu diketahui setelah penyidik tanggal 5 ya, penyidik tanggal 5 itu ngabari saya ya, penyidik unit PPA ngabari saya bahwa Mas Tony tanggal 9 hari Kamis itu ada sidang dengan agenda saksi korban. Jadi tolong Mas Tony bantu hadirkan kan, itu penyidik ya. Nah, saya bilang sidang dakwaannya kapan saksi? Udah Mas katanya. Wah, kok saya nggak digabari, saya bilang kan. Padahal sih saya ingin tahu dakwaan jaksa itu apa saat itu kan. Nah, kemudian bagaimana tuh kan sikap terdakwa, anggapannya apakah eksepsi, apakah membantah kan gitu ya, atau bagaimana kan saya ingin tahu sebenarnya. Kalau pas itu saya dikabari mungkin saya tahu. Nah, karena tidak tahu, akhirnya pada tanggal 8 September hari Rabu saya datang ke Kejaksaan Negeri Indramayu sama Mas Rahmat ya. Nah, setelah saya komunikasi dengan jaksa penuntut umum, akhirnya saya nunggu di ruang tunggu lobi. Kemudian 30 menit setelah saya menunggu, JPU datang. Nah, setelah datang biasa baik ngobrol biasa. Ya, ngobrol biasa. Saya tanya, ngobrol-ngobrol, saya tanyakan kan. Nah, saya tanyakan pertama, menanyakan kepada jaksa itu mengkonfirmasi apakah benar besok itu ada sidang kan gitu. Ternyata iya benar. Nah, kemudian jamnya kurang lebih jam 11-an, tapi kan tidak bisa ditentukan kan. Nah, karena jadwal sidang juga tidak menentu kan. Nah, lalu kemudian saya beralih ke pertanyaan mengenai dakwaan, pasal yang didakwakan. Nah, memang jaksa sebutkan juga di situ bahwa pasal yang didakwakan itu adalah pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1 ya, yaitu mengenai persetubuhan anak dan pencabulan. Nah, kemudian saya menanyakan, nah ini nih yang menariknya. Saya menanyakan, Pak Jaksa ini bagaimana kan perkara ini. Nah, terus jaksa bilang, waduh ini sulit untuk membuktikannya, katanya, kata jaksa ya. Nah, saya bilang kenapa? Kan kejadiannya tahun 2017. Nah, sementara tidak ada saksi yang melihat. Nah, kan ada pengakuan, saya bilang kan. Enggak ada katanya pengakuan. Kalau meraba-raba ya itu mengakui. Nah, tapi kalau menyetubuhi itu tidak mengakui katanya. Lah, kata siapa, saya bilang?
saya mendapatkan informasi dari penyidik bahwa tersangka itu pada saat di BAP itu mengakui sebanyak 7 kali. Ya. Kalau korban mengakui ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Sejak tahun 2017 bulan September sampai November 2020. Nah, ketika saya bandingkan dengan keterangan dari penyidik ya, baru oh iya katanya mengakui, tapi pengakuan kan bukan alat bukti yang hakiki katanya kan. Loh, saya bilang di dalam pasal 184 itu tidak ada pakai hakiki kan itu. Nah, kalau pengakuan ya, apalagi pengakuannya itu di persidangan kan itu menjadi keterangan terdakwa. Itu kan alat bukti saya bilang. Nah, karena di pasal 184 itu ya, salah satu alat bukti adalah keterangan terdakwa. Jadi meskipun pengakuan, kalau pengakuannya itu disampaikan di dalam ruang sidang pada saat persidangan, maka itu menjadi keterangan terdakwa. Dia tetap masih mendebat saya ya, tetap masih mendebat saya bahwa saksi itu tidak ada ya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa kalau ini Membuktikan bersalah saja. enggak gini. Terbukti saja udah bagus ini. Udah bagus, betul. Nah, Ya. jadi terbukti saja udah bagus. Nah, dari situ saya mengamati jaksa ini ya, sejak awal sama saya ya, itu selalu mementahkan, selalu melemahkan ya. Betul. Jadi kan saya timbul pertanyaan, kok jaksa penuntut umum ini bukannya optimis untuk menuntut, kok ini malah mendebat terus sama Ya. saya, padahal saya kasih tahu saya adalah pengacaranya korban kan. Nah, mendebat terus. Nah, di situ akhirnya saya, lah kok Bapak ngomong begitu? Saya bilang kan. Akhirnya baru saya kemudian berdiri kan. Nah, saya berdiri, kemudian jaksa, sebentar katanya kan. Udah, Pak Jaksa, saya bilang, kalau Bapak ngomongnya seperti itu terus, seperti membela pelaku terus, saya akan lab. Ya, saya akan lab. Saya ambil lah HP kan. Nah, kemudian silakan kalau berani ngomong seperti itu ya, saya live-kan. Silakan ngomong seperti tadi. Nah, jadi tujuan saya live itu adalah karena omongan jaksa yang mendebat terus ya, yang melemahkan terus. Itu tujuannya. Coba kalau saya live-kan berani nggak? Iya. Nah, akhirnya saya kasih ke Mas Rahmat ya. Nah, kemudian di lab. Nah, setelah di lab seperti teman-teman ketahui, itu kan tidak ngomong ya sama sekali kan. Nah, akhirnya saya yang ngomong. Nah, saya yang mengulang kan. Nah, terjadilah di situ kan perdebatan kan. Nah, kemudian handphone itu kan dilarang ya, tidak boleh kan? Tidak boleh. Akhirnya saya ambil handphone itu. Saya ambil kan. Karena saya pikir jangan sampai diambil dia lah kan, handphone itu. Iya, saya ambil. Nah, kemudian tetap karena di situ situasinya juga ramai ya, jaksa-jaksa pada turun kan. Akhirnya saya melanjutkan perdebatan. Cuma handphone itu lupa dimatiin kan, belum diselesaikan siaran langsungnya kan itu. Akhirnya masih kepegang di situ. Jadi kameranya mungkin ketutup tangan saya itu kameranya mungkin. Nah, akhirnya di situ ada yang menarik ya, yaitu jaksa penuntut umum tahu tidak katanya tahap 2. Lah ya tidak tahu, saya bilang. Tahap 2 itu kan yang tahu Anda sama penyidik. Ya. Nah, terus ya itu tidak mengaku itu di tahap 2 kata dia kan. Nah, itu yang menarik kan, masih saja gitu kan. Padahal ketika saya bandingkan tadi dengan penyidik ya, bahwa mengakui dia, oh ya mengakui kan, tetapi bukan alat bukti. Tapi dalam rekaman yang tertutup, kameranya tertutup itu, dia kembali ngomong kan tidak mengakuinya itu di tahap 2 kan. Nah, disitulah saya masih melihat itu, lagi tidak mengaku lagi saya bilang kan. Nah, kemudian ada lagi seperti kita dengarkan, kan tidak ada saksi. Saya hanya menjelaskan tidak ada saksi katanya kan. Lah, itu dia. Jaksa penuntut umum kok seperti mohon maaf ya kalau saya melihatnya. Kok kayak pengacara terdakwa kan, mendebat terus. Artinya kan seharusnya jaksa penuntut umum itu kan optimis ya. Ketika jaksa penuntut umum memp2satukan perkara ya, berarti jaksa penuntut umum itu telah meneliti, telah melihat bahwa berkas perkara ini ya sudah lengkap, bahwa perkara ini sudah layak untuk disidangkan. Makanya memp2satukan, menyatakan lengkap. Nah, kemudian dilimpahkan tersangka dan barang bukti. Nah, kemudian selesai dari kejaksaan, kemudian dalam perjalanan saya telepon penyidik ya, "Mas, yang tahap 2 itu siapa?" saya bilang. Yang saya katanya. Pada saat tahap 2 itu ditanya nggak sama jaksa? Memang ditanya katanya kan.
seputar perbuatannya itu. Nah, terus mengakui nggak? Saya bilang kan, mengakui, kata penyidik kan. Saya dengar sendiri kok orang di tahap 2 mengakui. Nah, artinya gini, tadi yang jaksa pada ngomong pada saat tahap 2 tidak mengakui, kan saya jadi tanda tanya. Jadi saya berpikir ini ribet banget kan. Tujuan saya sebenarnya adalah mengawal, memastikan agar kasus ini pelakunya itu dihukum yang adil, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Sebenarnya hanya itu. Karena kenapa saya menanyakan? Karena saya juga pada saat sidang pertama itu saya tidak tahu nih dakwaannya. Itu waktu pertemuan kemarin tanggal 8 September ya Mas, hari Rabu itu ya, tidak ada ya kalimat seperti ini menjelaskan bahwa waktu sidang itu tidak ada tangkisan, tidak ada eksepsi, itu tidak ada ya. Jadi itu klarifikasinya itu tidak sesuai fakta waktu di pertemuan ya. Kalau saja pada saat itu Pak Jaksa ini menjelaskan seperti itu bahwa sudah didakwa, kemudian pelakunya tidak eksepsi, tidak melakukan tangkisan, wah saya sangat senang. Jadi kalau saja disampaikan mungkin tidak seperti ini ceritanya kan gitu. Nah, oke. Kalau saja Pak Jaksa itu pada saat saya bertemu ya, kemudian Pak Jaksa itu menjelaskan seperti tadi yang dalam klarifikasi ya, yaitu bahwa saya sama pengacara korban itu sama-sama ya, yaitu untuk membuktikan terdakwa bahwa terbukti melakukan persetubuhan. Wah, itu bagus. Itu saya hormat, saya apresiasi kalau ngomongnya seperti itu ya. Karena itu yang saya pikirkan juga kalau seperti itu. Ini kenyataannya beda, bukan begitu. Kenyataannya itu didebat terus ya Mas Rahmat. Iya, jadi kenyataannya didebat terus. Jadi pertama kali saya bertanya ya, kemudian jaksa mengatakan bahwa ini sulit untuk membuktikan, satu ya. Kemudian kedua, tidak ada saksi yang melihat, kedua kan. Terus kemudian tidak ada pengakuan, tiga kan. Nah, kemudian keempat, terbukti saja sudah bagus ya. Karena itulah kemudian saya agak marah, saya mendebat gitu kan. Nah, kalau saja Pak Tony, Anda sebagai pengacara korban, ayo sama-sama ya, bantu saya mau buktikan di pengadilan, di persidangan bahwa terdakwa itu terbukti melakukan persetubuhan atau melakukan pencabulan. Wah, saya dengan senang hati. Apa misalkan saya diminta bantuan apa untuk menghadirkan korban kan? Ya dengan senang hati. Kalau saja seperti itu ya mungkin nggak terjadi rame kan gitu. Jadi itu klarifikasi seperti itu, menjelaskan seperti itu, yaitu tidak benar ya. Pada saat di sana itu ya yang terjadi adalah membantah terus. Itu ya. Oke. Nah, ini saya mau tanggapi nih pernyataan Pak Jaksa tadi ya. Jadi faktanya, kenyataannya yang terjadi pada hari Rabu itu tidak begitu ya Mas Rahmat. Kalau saja pada saat ketemu itu jaksa mengatakan bahwa pengacara korban itu seharusnya mempunyai motivasi yang sama ya, yaitu dengan penuntut umum yang mewakili kepentingan korban ya. Artinya ayo berjuang bersama-sama untuk membuktikan ya, agar terdakwa ini terbukti telah melakukan pencabulan dan persetubuhan. Kalau saja pada saat itu Pak Jaksa ngomong seperti itu, wah ya nggak mungkin terjadi keramaian. Itu kalau ngomong seperti itu saya hormat, saya apresiasi. Bukan begitu faktanya. Itu apa ya? Nggak benar itu menjelaskan seperti itu kan. Yang terjadi itu ya, sejak awal saya menanyakan kepada Pak Jaksa. Pertama Pak Jaksa mengatakan kasus ini sulit untuk membuktikan. Ya, Mas Ahmad, betul. Oke, saksinya nih dia. Kedua, Pak Jaksa juga mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat. Ketiga, Pak Jaksa mengatakan tidak ada pengakuan dari pelaku. Kalau meraba-raba, iya katanya. Tapi kalau menyetubuhi tidak mengaku. Kan gitu. Nah, kemudian keempat, ya terbukti saja sudah bagus. Itu jadi
kalimat-kalimat itulah yang memicu ya saya akhirnya tanda tanya sama Pak Jaksa. Kalau saja dia motivasinya itu adalah untuk berjuang bersama-sama bagaimana untuk membuktikan bahwa agar terdakwa itu terbukti melakukan pencabulan dan persetubuhan, beda, bukan begitu, bukan melemahkan terus, bukan mendebat terus. Seharusnya, ayo Tony, Anda kan pengacara korban. Nah, nanti bantu saya, ayo kita sama-sama buktikan. Kan? Silakan nanti hadirkan saksi-saksinya ya. Nah, nanti untuk disidangkan. Artinya bantu untuk menghadirkan saksi-saksinya yang memberatkan terdakwa kan gitu. Yang terjadi adalah ya mendebat terus, jaksa itu mendebat terus ketika saya ngomong ini cukup bukti, mendebat terus. Jadi seolah-olah itu tidak cukup bukti. Itu yang akhirnya saya itu mendebat kemudian kenceng itu ya. Kalau kenceng itu memang karakter saya ya. Kalau kenceng itu bukan berarti kalau kenceng bagaimana ya, tahu sendiri anak buah saya kan ya. Saya kenceng kan kalau ngomong kan. Nah itu ya Mas Rahmat, ini Mas Rahmat saksinya loh ya pada saat di sana itu. Jadi klarifikasi penjelasan Pak Jaksa seperti tadi itu nggak benar. Jadi kalau seperti itu ya mungkin tidak terjadi keramaian, mungkin itu tidak terjadi keributan, mungkin kan. Nah justru saya yang berpikir begini, lah jaksa penuntut umum ya yang seharusnya optimis ya untuk membuktikan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan, ini malah pesimis. Kan itu. Kenapa saya katakan pesimis? Ketika saya sampaikan kan ada pengakuan. Kan pengakuan bukan alat bukti hakiki kan gitu. Kan tidak ada saksi kan gitu. Terbukti saja sudah bagus. Jadi menurut saya menilainya jaksa itu pesimis. Justru jadi akhirnya saya berpikir, loh ini jaksa penuntut umum kok bukannya optimis. Kenapa harus optimis? Karena pada saat jaksa menerima berkas kemudian meneliti, nah kemudian jaksa ini kan meneliti ini kan dalam waktu 14 hari itu apakah perkara itu layak untuk disidangkan atau tidak. Nah ketika jaksa menyatakan lengkap P21 ya, kemudian dilakukan tahap 2, berarti jaksa itu sudah yakin alat bukti itu sudah cukup untuk disidangkan. Kenapa juga pada saat ngobrol masih mengatakan seperti itu? Yang saya nilai Pak Jaksa itu pesimis. Itulah yang membuatnya akhirnya saya mendebat. Ya Mas Rahmat, gitu yang sebenarnya. Oke. Jadi ini Mas Rahmat ini adalah saksi hidup ya, artinya orang yang mengetahui langsung pada saat ketemu dengan Pak Jaksa ya. Nah silakan nih kesaksian dari Mas Rahmat pada saat itu ya, ikut langsung apa yang diklarifikasi dalam konferensi pers Pak Jaksa itu benar apa enggak kejadiannya seperti itu. Saya memberikan klarifikasi tambahan untuk Pak Jaksa bahwa apa yang beliau sampaikan pada saat klarifikasi menurut saya tidak benar, Bang. Karena banyak perkataan-perkataan yang dipelintir. Sebetulnya perdebatan itu terjadi ketika jaksa itu ngomong bisa membuktikan saja sudah cukup bagus. Nah, ini yang membuat akhirnya Bang Tony sedikit emosi. Ya, karena gini ya, saya berpikir kalau dia sudah memp21kan, berarti dia itu Pak Jaksa ini sudah menilai ya bahwa berkas perkara ini ya sudah lengkap. Kemudian perkara ini sudah cukup bukti untuk disidangkan kan? Nah, ya lanjut. Ya, jadi sebetulnya perdebatan itu diawali dari pernyataan jaksa yang mungkin menurut Bang Tony ini melemahkan dari posisi korban. Padahal sudah P21 ya Bang ya, dan siap sudah layak disidangkan. Mungkin itu aja Bang dari saya karena sudah dijelaskan beberapa poin oleh Bang Tony tadi ya, yang 5 poin itulah sebetulnya yang terjadi sebenarnya pada saat kita ketemu dengan JPU di lobi. Itu aja Bang. Terima kasih.